saya Delty Silakusuma. Di sini saya akan membahas tentang terkaitan materi karakter building dengan studi kasus yang menyangkut integrasi ilmu ekstaksa dalam perspektif Islam. Itu karakter building. Karakter building dalam konteks ini adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti pada manusia, masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku. Langkah-langkah karakter building itu ada apa aja sih? Belajar menghargai diri sendiri, bentuk prinsip diri sendiri, mengenal dan mengendalikan diri sendiri, terus belajar, dan memperbaiki masa lalu juga, memperhitungkan tindakan yang diambil, komitmen, dan kedisiplinan. Kedisiplinan itu paling utama, ya. Yang dimaksud dengan karakter sendiri itu apa sih? Yaitu dibutuhkan bagi semua orang, karena sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dari karakter ini, yaitu artinya bawaan diri, dari perspektif diri kita sendiri, ada hati, ada jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan juga watak. Nah, karakter dan contohnya itu seperti apa? Seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda kebaikan, kebajikan, moral seseorang. Demikian secara terminologi, yaitu karakter berasal dari bahasa Latin character, yang berarti watak, tabiat, budi pekerti, kepribadian, dan juga akhlak. Spesifik Islam, yaitu karakter sama dengan akhlak, yaitu dalam pandangan Islam ya. Akhlak dalam pandangan Islam yaitu kepribadian yang komponennya adalah tahu, yaitu pengetahuan, mengetahui sikap dan perilaku. Bisa saya ambil dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah bagaimana menghasilkan lulusan dalam bidang sains dan teknologinya juga, yaitu sebagaimana contoh tauladan, yaitu karakter yang ulul albab dari UIN Maulana Malik Ibrahim itu sendiri. Dalam pengintegrasian agama dan sains diimplementasikan dalam kebudayaan kehidupan nyata, mampu menghasilkan lulusan bidang dari sains dan teknologi yang manusia unggul, kompetitif, tingkat nasional dan internasional, berdiri kokoh dengan keakhlakul karimahan dalam berlandaskan iman dan takwa. Nah, di sini juga proses pendidikan dipemasukan dari wadah, masukan dari lingkungan, tidak mungkin putus pendidikan gitu, bersungguh-sungguh mencari ilmu, ketika mendengarkan memiliki keahlian tertentu, bidang yang dikuasainya. Ciri intelektual sejati atau karakter yang dimiliki dari UIN Maulana Malik Ibrahim itu sendiri yang mahasiswa ulul albab, yaitu memiliki keahlian tertentu dalam bidang yang dikuasainya, memiliki realita kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Seakan semua jenis perhatian masyarakat yang ada melakukan pemikiran konsep yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga bertarget kepada sesuatu yang hampir dari tatanan keyakinan dan kehidupan dari para mahasiswa intelektual muslim, mahasiswa ulul albab yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim itu sendiri. Kredibel dan profesional, yaitu kelas dari university. Islamnya juga usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan moral, etika, dan rasa berbudaya baik, berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik memberikan keputusan yang begitu baik. Nah, lanjut, apa aja yang menjadi indikator sekolah berkarakter, yaitu antara lain disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin berpakaian, disiplin perilaku, dan lain sebagainya. Sasarannya kepada pihak pendidik itu sendiri ya, kepada pendidik terdahulu, lalu untuk diajarkan kepada para muridnya. Tenaga kependidikan dan peserta didik, utamanya pada saat pembelajaran berlangsung, harus datang tepat waktu sehingga dapat berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan pendidikan karakter, ada apa aja sih? Di sini, sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agama yang sepatutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah, agama, dan agama lain juga. Di sini ada kedisiplinan dari toleransi itu sendiri ya, toleransi beragama, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain,
jujur, toleransi, dan disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis. Nah, indikator dari keberhasilan dalam mengembangkan pembelajaran, ada apa aja sih? Secara umum, kriteria keberhasilan pembelajaran yaitu keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, dan tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Oh, seperti itu. Setiap keberhasilan tersebut berhubungan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, ya. Dimaksudkan dengan indikator pendidikan, ada apa aja? Menyusun alat penilaian. Oh, yaitu merupakan kompetensi dasar secara spesifik dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap satu pokok, bahasan, atau mata pelajaran tertentu. Nah, di sini didasarkan dari perspektif Islamnya juga ya, di mana anak harus sesuai ajaran Rasulullah SAW, yang dimana di UIN Maulana Malik Ibrahim juga akan insya Allah terciptanya mahasiswa-mahasiswa yang ulul albab, yang paham akan Islam itu artinya rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan artinya untuk semesta alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya untuk muslim saja. Kebenaran dan keadilan menjadi tolak ukur yang pertama buat karakteristik kehidupan yang perspektif Islam bagi watak seorang anak itu sendiri. Saling menjaga dan tidak saling merugikan, artinya tidak mengambil hak orang lain dengan sesuka hati. Di sini dimana perspektif seperti ini memang sering terjadi ya, antara mengambil hak orang lain itu antara satu dengan yang lainnya itu ya perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak perspektif dengan ajaran Islam, karakter yang ya tidak mungkin diajarkan di Islam dan agama-agama lain. Ya, transformasi dari nilai-nilai Al-Qur'ani kepada anak-anak yang lebih menekankan aspek afektif atau wujud nyata dalam analisa seseorang. Selain itu melihat bahwa identitas dari manusia hakikatnya adalah akhlak, merupakan potret dari kondisi batin seseorang yang sebenarnya. Maka dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan bahwa manusia mulia itu adalah manusia yang bertakwa, tunduk atas segala perintahnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.